Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi lagwi sultanuh al-wadhah burhanuh al-mabsut fi wujudihi karamuh wa ihsanuh. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-'aqd wa tanfarij bihi al-kurab. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min 'amalin la yurfa' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma' wa min hadhihi al-arba'. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afu anni. Amma ba'du. Yang kami hormati, kami muliakan, wabil khusus guru kita semua, Buya Yahya, kita doakan beliau mata'anallah bituli hayatih, semoga Allah memanjangkan umur beliau, memberikan kepada beliau rizki yang halal, tayyiban, mubarakan fiha ala kulli hal, dan semoga Allah Jalla Jalaluh selalu menjadikan beliau perantara wasilah antara kita dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami cintai para hadirin hadirat, para penuntut ilmu Allah dan Rasulnya, maka begitulah untuk menyelamatkan keimanan, keyakinan kita dan melakukan ritual ibadah yang baik, yang benar, maka kita harus mencintai keluarga Nabi dan mencintai sahabat Nabi. Lantas siapa sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka dikatakan sahabat Nabi adalah man laqiya bin Nabi, orang yang ketemu Nabi. Jadi kriteria sahabat Nabi ada 6. Yang pertama, man laqiya bin Nabi, orang yang pernah ketemu Nabi. Syaratnya harus pernah ketemu Nabi. Maka ada orang hidup di zaman Nabi tapi nggak pernah ketemu Nabi, seperti Uwais Al-Qarni, hidup di negeri Yaman, jauh di sana, maka dia bukan sahabat Nabi. Ibundanya menahan dirinya ketika izin, Umi, saya mau berangkat ke Madinah, mau ngelihat Nabi, ngobrol sebentar, terus balik lagi ke Yaman. Kata Uminya, jangan, di sini aja, bakti sama diriku. Maka karena bakti sama orang tua, Uwais Al-Qarni nggak sempat ketemu Nabi, maka dia bukan sahabat Nabi, dia hanya seorang tabi'in. Walaupun pertemuan tadi terjadi tanpa melihat wajah Nabi. Seperti siapa? Dalam surat Abasa, ayat pertama yang menjadi turunnya surat Abasa. Abasa itu artinya cemberut, Pak. Abasa wa tawalla. Nabi Muhammad tiba-tiba cemberut, wa tawalla, dan Nabi Muhammad memalingkan wajahnya. Anja'ahul a'ma, ketika Nabi didatangi oleh seorang tamu, al-a'ma, yang buta matanya. Siapa? Dialah sahabat Nabi Abdullah ibn Umi Maktum. Abdullah ibn Umi Maktum tidak pernah melihat wajah Nabi Muhammad. Apakah dia sahabat Nabi? Ya, dia sahabat Nabi. Karena dia bertemu dengan Nabi walaupun tidak pernah melihat wajah baginda Nabi. Kriteria kedua sahabat Nabi dari 6 kriteria adalah mu'minan bihi, beriman dengan Nabi. Maka Abu Jahal tiap hari ketemu Nabi, Abu Lahab tiap hari ketemu Nabi. Apakah dia sahabat Nabi? Bukan sahabat Nabi. Ya, karena dia tidak beriman dengan Nabi. Yang ketiga, singkat saja, fil ardi, pertemuannya terjadi di muka bumi. Maka para nabi yang ditemui oleh Nabi ketika Nabi Isra Mi'raj di umur 52 tahun, Nabi temui di langit pertama Nabi Muhammad ketemu Nabi Adam, di langit kedua ketemu dengan Nabi Isa dan sepupunya Nabi Yahya, di langit ketiga ketemu Nabi Yusuf, di langit keempat ketemu dengan Nabi Hanoh atau kita kenal Nabi Idris, di langit kelima ketemu dengan Nabi Harun, kakaknya Nabi Musa, di langit keenam ketemu dengan Nabi Musa, di langit ketujuh ketemu Nabi Ibrahim. Apakah pertemuan ini menjadikan para nabi itu sahabatnya Nabi Muhammad? Tidak, karena pertemuannya terjadi di langit, bukan di muka bumi. Yang keempat, singkat saja, ba'dan nubuwah, pertemuan terjadi setelah nabinya diangkat menjadi nabi dan rasul di usia 40 tahun. Maka pendeta Yahudi Bukhairah, apakah dia sahabat Nabi? Dia berkata,
wahai Muhammad, kepada Nabi Muhammad umur 12 tahun. Wahai Nabi Muhammad, seandainya Allah panjangkan umurku, aku Bukhairah yang udah tua renta ini, hingga usia di mana Allah mengangkatmu menjadi seorang Nabi dan Rasul, pasti aku Bukhairah adalah orang yang pertama kali akan membela dakwahmu dan akan memperjuangkan dirimu. Tapi nggak lama setelah Nabi Muhammad kembali ke Mekah atas saran pendeta Bukhairah, jangan melanjutkan perjalanan ke negeri Syam karena takut banyak orang Yahudi yang akan membunuh Nabi akhir zaman. Kalau tahu Nabi akhir zaman dari orang Arab, maka saat itu Bukhairah pun akhirnya wafat. Ya, dia beriman, Yahudi, pendeta beriman sama Nabi, tapi karena Nabinya belum jadi Nabi dan Rasul, maka pada saat itu pendeta Bukhairah bukan sahabat Nabi karena pertemuan terjadi sebelum nabinya menjadi nabi, yaitu di usia 12 tahun. Kriteria kelima seorang sahabat dari 6 kriteria. Yang kelima adalah fi hayatihi, di masa hidupnya nabi. Artinya kalau pertemuan terjadi, nabinya udah wafat, nabi wafat di usia 63 tahun di tahun ke-11 Hijriah. Kok ada orang di tahun 500 Hijriah ketemu nabi lewat mimpi Rasul, atau yaqadzatan ketemu langsung jasadnya Nabi yang diizinkan oleh Allah berjalan di muka bumi, maka pada saat itu pertemuan tadi bukan termasuk menjadikan orang yang ketemu Nabi seorang sahabat Nabi. Kenapa? Karena walaupun dia mimpi Nabi dari para waliullah, orang-orang yang dekat dengan Allah, dia mimpi Nabi, dia ketemu Nabi secara yaqadzatan, secara nyata, maka pertemuan itu tidak menjadikan wali tadi menjadi sahabat Nabi, karena fi hayatihi syarat menjadi sahabat Nabi, pertemuan harus semasa hidupnya Nabi, bukan setelah Nabi wafat di dalam mimpi atau secara sadar. Yang keenam, singkat saja, kriteria sahabat yang terakhir, wa mata alal iman, dan meninggal dalam keadaan iman. Artinya menjadi sahabat Nabi, dia harus membawa imannya sampai meninggal. Maka dikatakan ada 124.000 sahabat Nabi. Paling afdal di antara mereka adalah mereka ashabu Uhud, yang hadir perang Uhud. Berapa orang yang hadir perang Uhud? 700 orang. Karena orang munafik, 300 orang munafik kembali di tengah jalan. Perang Uhud pasukan muslim 1000 lawan 3000. Cuma 300 orang dipimpin oleh orang munafik kembali ke Madinah. Maka pada saat itu mereka bukan tergolong daripada sahabat Nabi. Ya, yang dihitung 700. Nah, dari 124.000 sahabat Nabi yang masih hidup ketika Nabi wafat, dipilihlah 700 orang tadi yang hadir perang Uhud. Dari yang hadir perang Uhud, dipilih lagi mereka yang hadir perang Badar, 313 sahabat. Dipilih lagi mereka yang hadir Bai'atur Ridwan. Dipilih lagi mereka yang termasuk As-Sabiqunal Awwalun, 70 orang yang pertama kali masuk Islam. Dipilih lagi Al-Mubashshiruna bil Jannah, 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Dari 10 itu dipilih lagi 4 Khulafaur Rasyidin. Dari Khulafaur Rasyidin, sahabat Nabi paling afdal adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Qad faza siddiqum bitasdiqillahu wa bil uruji sidqu wa fa'ahlahu. Itulah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harus cinta terhadap diri mereka. Di akhir surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, radhiyallahu anhum wa radwan. Allah ridha, Allah rela kepada mereka para sahabat Nabi, dan sahabat Nabi mereka rela Allah sebagai Tuhannya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin nabiyya wa rasula. Aku rela Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan aku rela dan ridho Nabi Muhammad sebagai Nabi dan utusan Allah kepadaku. Maka hadirin hadirat rahimakumullah, kita harus cinta dengan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dikatakan sahabat Nabi di dalam Al-Quran, Allah berfirman, asyidda'u alal kufar
ruhama'u bainahum, mereka itu tegas dengan orang-orang kafir, dan mereka sahabat Nabi saling mencintai di antara mereka sendiri. Sahabat Nabi yang dikatakan dalam hadis Nabi menggambarkan tentang sahabat Nabi apa? Ashabi kan nujum fi ayyihi muqtadaitum ihtadaitum. Sahabat-sahabatku bagaikan bintang-bintang di langit. Fi ayyihi muqtadaitum, di sahabat manapun kalian ikuti, ihtadaitum, kalian akan mendapatkan petunjuk. Ngikut sahabat siapapun kita akan dapat petunjuk. Nelayan jika pulang di malam hari, maka dia nggak tahu arah mana timur, utara, barat, dan selatan. Dengan gampangnya dia melihat 12 rasi bintang, yang mana bintang-bintang tadi akan menjadi petunjuk tempat dia kembali dan ke arah mana dia harus mendayuh sehingga menemukan daratan. Nah, sahabat Nabi bagaikan bintang di langit. Di sahabat manapun, di bintang manapun engkau ikuti, maka engkau akan mendapatkan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sekali lagi kita harus cinta kepada sahabat Nabi, tidak seperti orang-orang Syiah yang mereka membenci sahabat Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, daripada tiang yang kokoh yang harus kita berpegang teguh kepada tiang-tiang tersebut, yang kedua adalah cinta keluarga Nabi. Lantas siapa sih keluarganya Nabi Muhammad SAW? Maka disebutkan ada 5 pendapat tentang keluarga Nabi. Siapa keluarga Nabi? Pendapat pertama mengatakan keluarga Nabi adalah Ahlul Kisah. Yang di dalam ayat saat itu Nabi Muhammad tiba-tiba memanggil Sayyidina Ali, memanggil Fatimah Az-Zahra Al-Batul, memanggil Sayyidina Hasan wal Husain. Kemudian Nabi membentangkan daripada selendangnya, di mana Nabi menaungi kepalanya dan menaungi keempat daripada mantu putri dan 2 cucunya. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan sambil begitu ya, mengangkat selendangnya, Nabi Muhammad mengatakan, "Ya Allah, ini adalah keluargaku. Ahla baitihi tathira." Maka Allah mensucikan daripada keluarga Nabi Muhammad SAW. Jadi menurut pendapat pertama, dari 5 pendapat pertama mengatakan siapa keluarga Nabi? Keluarga Nabi adalah Sayyidina Ali, Siti Fatimah, Sayyidina Hasan, dan Sayyidina Husain. Menurut pendapat kedua, bukan hanya 4 orang keluarga Nabi itu Ahlul Kisah, tetapi ditambah dengan istri-istri baginda Nabi yang totalnya ada 11. 2 wafat duluan, nabinya masih hidup, yaitu Siti Khadijah binti Khuwailid Al-Kubra. Istri Nabi yang namanya Zainab ada 2. Ada binti Jahash, ada binti Khuzaimah. Ya. Wallah alam yang mana yang meninggal duluan. Jadi istri Nabi Zainab 1 meninggal duluan, 1 masih hidup waktu Nabi meninggal. Nah, sisanya adalah 9 istri yang waktu Nabi wafat mereka masih hidup. Antis ainiswatin wafatul Mustafa. Nabi Muhammad meninggalkan 9 istri. Jadi total 11 istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka menurut pendapat yang kedua, siapa itu keluarga Nabi? Keluarga Nabi adalah 4 orang Ahlul Kisah ditambah 11 istri Nabi. Total keluarga Nabi ada 15 orang. Yang mana 11 istri Nabi nanti dikatakan khuyirna. Mereka diberi pilihan oleh Nabi Muhammad. Engkau aku cerai, bisa nikah cari suami kaya lagi, atau engkau tetap hidup sederhana tapi tetap jadi istriku di dunia akhirat. Mereka apa? Fakhtarna nabiyil muktafa. Mereka memilih Nabi Muhammad yang hidupnya berkecukupan. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ini pendapat kedua. Adapun pendapat ketiga, siapa keluarga Nabi? Keluarga Nabi ternyata adalah Banu Hashim wa Banul Muttalib. Keturunan Bani Hashim dan Banul Muttalib. Keturunan dari Bani Hashim dan Banul Muttalib, keturunan Nabi Muhammad sampai sekarang, para habaib, para syarifah, itu semua digolongkan keluarga Nabi. Tetapi para ulama mengatakan ini adalah keluarga Nabi jika berbicara fi maqamiz zakah, di dalam pembahasan zakat. Hadirin hadirat rahimakumullah. Seorang yang kaya dia harus membayar zakat. Kewajiban dia, rukun Islam yang ketiga adalah menunaikan membayar zakat. Orang yang kaya wajib membayar zakat.
Dia bagaikan telah memotong unggas, atau kita memotong ayam, dimana kalau seseorang mau memakan ayam, maka dia harus memotongnya, membuang darahnya, membuang kotorannya, membuang jerohannya. Begitu juga orang kaya yang ingin mengkonsumsi hartanya, maka dia harus memotong hartanya dengan cara menzakatinya 2,5% atau dengan hitungan lainnya. Maka dia harus mengeluarkan zakatnya. Nah, zakat itu digambarkan bagaikan sesuatu yang kotor. Kayak ayam disembelih, dagingnya dimakan, darahnya dibuang. Nah, yang dibuang ini zakat. Hina, sesuatu yang hina. Maka dikatakan, siapa itu keluarga Nabi di dalam pembahasan zakat? Mereka adalah yang mendapatkan al-khumusil khumus. Bukan al-khumusil khumus, khumusil khumus. Apa itu khumusil khumus? Khumusil khumus adalah 1/5 hadirin hadirat. Zaman dulu kalau perang, kalau harta rampasan itu namanya ghanimah. Kalau terjadi perang. Jadi setelah perang muslimin menang, maka harta rampasan musuh namanya harta ghanimah. Tapi kalau misalnya tidak terjadi perang karena umat Islam belum datang ke benteng musuh, musuh sudah dengar umat Islam bakal nyerang nih, bakal kalah nih, daripada mati mending kita kabur. Maka mereka kabur, bawa anak, bawa istri, bawa hewan ternak yang nggak bisa diangkut, mereka tinggal di dalam benteng. Nah, itu dinamakan harta rampasan perang tanpa perang lagi karena ditinggal, namanya adalah fe. Baik ghanimah atau harta fe, keduanya dibagi 5, Pak. Dibagi 5, jadi kalau 10% tuh, kalau 100% masing-masing 20%. 20% pertama, 20% kedua, 20% ketiga, ini 60% diperuntukkan bagi tentara yang bawa kuda, kavaleri perang. 20% yang keempat, itu bagi tentara yang jalan kaki, bagi rata di antara mereka. Dan 20% kelima, ini dibagi 5. Jadi total masing-masing isinya 4%, Pak. Nah, 4% pertama, 4% kedua, dan 4% ketiga, ini digabung total 12%, ini diperuntukkan bagi fakir miskin. Jadi fakir miskin dapatnya double. Dari harta rampasan perang dia dapat 12%, dari harta zakat nanti dia dapat juga bagian zakat. Kemudian 4% keempat, ini bagian janda yatim, dan 4% terakhir, atau disebut dengan istilah khumusil khumus, 1/5 atau 4% dari 100%, ini diperuntukkan bagi Bani Hashim wa Banil Muttalib, bagi keturunan Nabi, keluarga Nabi. Dulu ada perang, keluarga Nabi mendapat jatah ghanimah. Tapi saat ini udah nggak ada perang, Pak. Perang udah nggak ada, sehingga perang nggak ada, harta rampasan nggak ada, sehingga keluarga Nabi mereka nggak dapat lagi harta ghanimah. Nah, para ulama saat itu mengatakan para habaib mereka nggak boleh menerima zakat karena bukan termasuk 8 golongan. Lagian kalau mereka termasuk 8 golongan, misalnya ada habaib keturunan Nabi, cucu Nabi, tapi dia fakir miskin, boleh menerima zakat? Dulu dikatakan jangan, karena zakat itu kotor, sedangkan keturunan Nabi itu orang-orang yang mulia. Nggak cocok orang-orang mulia mengkonsumsi harta kotor, harta zakat. Tetapi para ulama, karena ilatnya telah hilang, yaitu alasan juga kenapa habaib nggak boleh menerima zakat, walaupun mereka fakir miskin berhak menerima zakat. Selain alasan karena kotor, karena mereka masih dijamin oleh khumusil khumus atau harta rampasan perang. Nah, kata para ulama kontemporer modern mengatakan, oh zaman sekarang kan sudah nggak ada lagi perang, mereka nggak dapat lagi harta rampasan, sehingga dengan dalil ini mereka para habaib boleh menerima harta zakat jika termasuk daripada 8 golongan. Nah, dalam pembahasan zakat yang sangat panjang, maka yang dibahas jika menyebutkan tentang keluarga Nabi adalah maksudnya adalah keturunan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah pendapat yang ketiga. Selanjutnya hadirin hadirat rahimakumullah, pendapat yang keempat mengatakan siapa itu keluarga Nabi?
Keluarga Nabi ternyata mereka adalah kullu mu'min taqiyan. Semua orang beriman dengan syarat orang beriman tadi adalah orang-orang yang bertakwa. Maka ibu-ibu, bapak-bapak di majelis ini menurut pendapat keempat, bapak ibu semua yang hadir ini termasuk keluarga Nabi. Fi maqamil madah, dalam pembahasan pujian. Jadi kalau ada qasidah, muji-memuji, menyebutkan sholawat, menyebutkan keluarga Nabi, ternyata kita semua orang bertakwa, orang mukmin yang bertakwa, kita semua masuk ke dalam pujian tadi, kita termasuk keluarga baginda Nabi Muhammad SAW. Ini di dalam bab pujian. Adapun menurut pendapat yang kelima, siapa keluarga Nabi? Ternyata keluarga Nabi adalah kullu mu'min walau kana asian. Mereka adalah orang-orang beriman walaupun mereka masih melakukan dosa. Ya. Orang beriman tapi melakukan dosa disebut fasik, imannya lagi lemah. Untung masih ada iman. Kalau udah nggak ada iman, Pak, namanya munafik. Masuk neraka kekal abadi. Tapi orang yang beriman tapi dia masih bermaksiat, ternyata mereka dianggap keluarga Nabi fi maqamid du'a, di dalam pembahasan doa. Jadi kalau misalnya ada majelis, ada doa, pak kiainya doa, di dalamnya ada sholawat, disebutkan wa ala alihi, dan ya Allah juga kepada keluarga Nabi, ya Allah selamatkan mereka. Siapa keluarga Nabi yang disebut di dalam doa tadi? Mereka adalah orang-orang beriman walaupun mereka bermaksiat, masuk dalam golongan keluarga Nabi yang didoakan oleh umat Islam. Sehingga berkat doa perkumpulan dari kalangan umat Islam, keluarga Nabi itu, yaitu orang beriman yang masih bermaksiat, diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Timbul pertanyaan, Habib, kok Nabi Muhammad istrinya sampai 11? Katanya paling banyak istri 4. Kok Nabi Muhammad istrinya 11? Maka untuk menolak tuduhan musuh Islam ini tentang kenapa Nabi Muhammad istrinya 11, seakan-akan Nabi Muhammad itu pencinta syahwat, senang mengumbar syahwat, maka ini adalah tuduhan musuh Islam yang menjadikan hati kita umat Islam ragu. Jangan sampai kita mengatakan, oh iya ya, kok sejarah mencatat istri Nabi ada 11, kenapa Nabi istrinya 11 sedangkan umatnya poligami paling banyak 4? Maka kita harus jawab tuduhan ini dengan 5 jawaban. Pertama, ternyata level Nabi jangan disamakan dengan levelnya kita. Nabi itu levelnya disamakan dengan pencetus kerajaan. Sebelum kerajaan Islam yang dipimpin oleh Nabi muncul, ada 2 kerajaan paling besar. Kerajaan banyak zaman itu. Ada kerajaan Aksum, ya, ada kerajaan Mesir, tapi ada 2 kerajaan paling besar, yaitu kerajaan Persia dan kerajaan Romawi. Bapak Ibu tahu, kerajaan Persia dipimpin oleh kaisar istrinya ratusan. Kerajaan Romawi yang mimpin raja, istrinya 1000, selirnya 1000, total 2000. Jadi kalau tiap istri digilir tiap malam, itu ketemu istri itu nanti kapan? Ketemunya 6 tahun lagi baru ketemu istri itu. Padahal tiap hari ganti istri, saking banyaknya istri. Nah, muncul kerajaan Islam yang ketiga menyaingi 2 kerajaan lainnya. Nabi Muhammad berapa sih istrinya? 11. Cuma 11. Kan begitu. Karena bandingannya ratusan sama ribuan. Ya kalau dibandingkan dengan kita 11 mah jadi banyak. Tapi Nabi levelnya bukan dibandingkan dengan kita, tapi levelnya dibandingkan dengan raja-raja tadi. Kemudian kita tolak tuduhan mereka yang mengatakan Nabi Muhammad mengumbar syahwatnya. Jawaban yang kedua, apa? Nabi telah monogami dengan Siti Khadijah selama 25 tahun. Tahu ibu monogami? Monogami lawannya poligami. Poligami istrinya banyak. Monogami cuma 1 istri. Nabi umur 25, Siti Khadijahnya umur 40 tahun nikah. Sampai Siti Khadijah 25 tahun kemudian wafat di usia 65 tahun. Nabi Muhammad ditinggal wafat di usia 51 tahun. Itu selama 25 tahun rumah tangga sama Siti Khadijah. Nabi tidak poligami. Kalau Nabi mengumbar syahwat,
Masih muda dong, istrinya banyak, iya nggak? Orang Nabi tuh mulai istrinya banyak tuh 10 tahun terakhir. Ternyata apa? Tolak tanggapan mereka, tuduhan mereka dengan bahwa Nabi Muhammad telah berumah tangga hanya dengan satu istri selama 25 tahun. Yang ketiga, ternyata para istri yang dinikahi Nabi nggak ada yang perawan, semuanya janda semua. Sekalinya perawan cuma satu, putrinya Sayyidina Abu Bakar, mana masih kecil umur 7 tahun. Nabinya umur 52 tahun, Siti Aisyah umur 7 tahun, dinikahi di Mekah. Belum kumpul bareng. 2 tahun kemudian setelah hijrah ke Madinah, tahun pertama hijriah baru ngumpul bareng satu rumah. Siti Aisyah umur 9 tahun, nabinya 54 tahun. Dubib udah kayak kakek sama cucu, kan begitu ya. Nanti muncul lagi tuduhan lain, wah Nabi Muhammad seneng anak kecil. Siti Aisyah badannya gede, ya badannya bongsor. Waktu Nabi Muhammad lagi tiduran di kamarnya Siti Aisyah, Nabi Muhammad di akhir usianya 63 tahun, Nabi tidur di pangkuan pahanya Siti Aisyah, di kamar Siti Aisyah di samping Masjid Nabawi. Itu Siti Aisyah umurnya masih 18 tahun. Jadi waktu Nabi wafat, Siti Aisyah umur 18 tahun. Dan begitulah perkara istri-istri Nabi, mereka tidak boleh dinikahi oleh umat Islam. Karena itu ibu bagi mereka. Ummahat lil mu'minina ummahatum mardiyah. Mereka bagi orang-orang beriman adalah ibu-ibu yang diridhoi dan dicintai. Maka istri Nabi sepeninggal Nabi, istri Nabi itu nggak boleh ada yang nikah lagi. Itu aturannya. Karena itu mereka adalah ibu-ibu orang beriman. Sehingga hadirin hadirat rahimakumullah, ketika Nabi wafat, Siti Aisyah yang nggak hamil sampai usia 18 tahun nggak punya anak pun masih hidup 50 tahun kemudian, hingga Siti Aisyah baru wafat di usia 68 tahun. Siti Aisyah nggak nikah lagi dengan siapapun larangan, dan Siti Aisyah tidak memiliki anak, sehingga Siti Aisyah mengabdikan dirinya kepada dunia ilmu dan menjadi perawi hadis dari kalangan wanita muslimah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kembali lagi, ternyata tuduhan musuh Islam tentang Nabi pencinta syahwat tolak dengan alasan yang keempat, bahwa istri Nabi semuanya adalah janda. Ini alasan yang ketiga ya. Istri Nabi semuanya janda. 11 istri itu 10-nya janda, 1-nya perawan masih kecil. Kalau Nabi pencinta syahwat, harusnya Nabi nikahi semua perawan dong. Kenapa janda-janda Nabi nikahi? Ternyata Nabi menikahi para janda tadi bukan karena kecantikan dan lain sebagainya, tapi karena ada hikmah di baliknya. Nabi nikahi putri pemimpin Yahudi, sehingga satu kelompok Yahudi tahu putri pemimpinnya yang jadi budak ditangkap, bukan dizalimi, tapi malah dimuliakan dengan dibebaskan, diislamkan dan dinikahi Nabi. Mereka akhirnya pada masuk Islam. Ya, jadi Nabi menikahi putri pemimpin Yahudi karena pengen semua pada masuk Islam. Nabi menikahi Ummu Salamah karena Abu Salamah ikut perang, pulang dapat kabar mati syahid. Ummu Salamah datang ke Nabi, ya Rasul, ini anak-anaknya Abu Salamah ini banyak, yatim semua. Maka kata Nabi, maukah engkau aku nikahkan dengan laki-laki yang menjadi penanggung jawabmu, yang lebih baik daripada Sayyidina Umar dan lebih baik daripada Sayyidina Abu Bakar? Mau ya Rasul, kalau begitu aku akan menikahi dirimu. Maka dinikahi oleh Nabi, dijamin anak-anak yatimnya. Nabi menikahi Ummu Salamah karena ingin menyantuni anak-anak yatimnya Ummu Salamah. Nabi menikahi istri-istrinya karena ada hikmah di baliknya. Dan terakhir alasan yang kelima, karena itu adalah kekhususan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin hadirat rahimakumullah, Nabi Muhammad adalah orang-orang yang mulia. Begitulah umat-umat musuh-musuh Islam mencari celah-celah bagaimana ingin menghinakan Nabi Muhammad SAW. Dia serang istri-istri Nabi, ada yang menyerang anak-anak Nabi, ada yang menyerang pamannya Nabi, dia serang sahabatnya Nabi, dia serang orang tua Nabi. Dia nggak berani menyerang langsung sosok baginda Nabi, tapi dia serang orang-orang di sekitar Nabi. Tujuannya ingin merendahkan derajat Nabi Muhammad SAW. Belakangan ini ada viral satu film.
Film apa itu? Pokoknya kiai digambarkan istrinya banyak dari kalangan santri-santrinya. Kiainya pakai imamah nih, kayak Habib Hisham begini pakai imamah. Cuma digambarkan sosok itu menyeramkan, pencinta syahwat. Nah, maka ini film yang menuju ke arah merendahkan syiar-syiar agama Islam dari para ulama, pewaris para nabi, yang tujuannya adalah ingin merendahkan Nabi Muhammad SAW. Maka film semacam itu seharusnya dicekal, jangan sampai dipertontonkan kepada keluarga dan anak-anak kita, agar akidah mereka, bahkan kecintaan mereka, akhlak sopan santun mereka terhadap para ulama, terkhusus terhadap Nabi Muhammad SAW yang istrinya 11, itu harus tetap terjaga, dan marwah agama Islam adalah tetap dihormati agar menjadi penyelamat jalan menuju jalan yang benar. Kita tutup dengan doa bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainana wa hdina subul salam wa najjina minadh dhulumati ila an-nur wa jannibna al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waj'alna syakirina li ni'matika mudhanina 'alaiha qabilaiha wa athmim 'alaina. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Surah al-ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.